Oke guys, welcome to VPV video panjang vertikal di channel gue Yariza Hafiz. Dan hari ini kita bakalan bahas pro dan kontra kerja kelompok di sekolah. BTW disclaimer ya cuy, video ini murni pendapat gue, pengalaman kerja kelompok gue selama sekolah. Gue SD negeri, SMP MTS, SMA-nya negeri. Nah, kalau di gua kerja kelompoknya itu berasa banget di SMA. Karena emang seinget gua kurikulumnya pas itu tuh nekenin banget tentang kerja kelompok, tapi tentang jati diri juga ditekenin. Ya intinya mah kayak nggak ada mata pelajaran yang nggak ada kerja kelompoknya gitu, nggak ada yang mandiri, semuanya pasti ada kerja kelompoknya. Nah, mungkin lu mikir ini kan sistem udah bagus nih kerja kelompok, sekolah ngajarin kerja kelompok ya karena nanti di dunia kerja ya kita kerja kelompok cuy sama orang. Nah, tapi di sisi lain ada yang bakalan nyadarin lu kalau setiap hal itu ada pro, ada kontra. Jadi langsung aja kita masuk ke sisi pro-nya nih cuy. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Kerjaan susah jadi mudah, kerjaan mudah jadi makin mudah. Melatih kerjasama, melatih komunikasi, dan memupuk rasa harmonis antar anggota kelompok. Ya, itulah manfaat dan tujuan kerja kelompok di sekolah cuy. Nih ya, gue kasih satu contoh kasus. Misalnya ada tugas presentasi. Nih, lu bayangin lu kerjain sendiri nih semua. Dari riset topik, desain PPT, setup presentasi, sampai presentasinya lu kerjain sendiri apa nggak muak itu. Coba sekarang bayangin ada timnya. Ada tim yang buat riset topik, ada tim yang buat ngetik, ada tim yang ngedesain PPT, ada tim yang nge-setup presentasi, dan juga ada tim yang presentasi. Enak banget sumpah, lu bayangin itu indah banget. Lagi pula ini gua ngeliatnya bagus banget kayak yang tadi gue bilang di awal. Sekolah itu ngajarin kerja kelompok karena pada dasarnya nanti kita di dunia kerja bakalan kerja kelompok sama orang. Ya udah bang, kalau udah sebagus ini kenapa masih lu masalahin? Kenapa masih ada orang-orang yang gak suka sama kerja kelompok? Nah, buat ngejawab pertanyaan lu itu, ayo kita masuk ke sisi kontranya nih cuy. Oke, orang yang gak suka kerja kelompok kayak gini tuh, mereka lebih percaya sama kerjaan dia sendiri, kurang percaya sama orang lain, dan ya lebih pede sama kerjaan sendiri lah. Mungkin jadinya enak juga, segala kesalahan yang ada di tugasnya ya salah dia sendiri, dan juga bisa dia monitoring sendiri. Tapi ya kalau lu ada di sisi ini, gua pastiin lu bakalan capek banget. Karena di sekolah itu, kalau tugas yang dikasih template-nya itu kerja kelompok, udah pasti berat cuy. Tapi yang kayak tadi gue bilang di awal, dia kurang percaya orang lain, dan lebih pede sama kerjaannya sendiri. Dan ya mungkin dia di masa lalunya ada kurang enak sama pengalaman kerja kelompoknya dia. Karena kan orang yang gak suka kerja kelompok itu udah pasti dia pernah kerja kelompok dong. Nah, di sini sekalian gue mau ngasih tahu tentang kekurangan dari kerja kelompok di poin awal tadi cuy. Ya, jadi kekurangan kerja kelompok itu ya sebenarnya ada di anggota kelompoknya itu sendiri. Ada yang males, ada yang rajin, ada yang bisa ngolah masalah, ada yang belum bisa ngolah masalah. Inilah yang mungkin jadi alasan ada orang yang gak suka kerja kelompok. Tapi ya buat memperjelas ini semua dari sisi gua, ayo kita ke kesimpulannya aja dah. Kalau dari gua jujur kurang suka kerja kelompok itu bukan sistemnya. Sistemnya udah bagus, jujur udah bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena ya di sekolah ini diajarin kerja kelompok karena nanti di dunia kerja sekali lagi kita bakalan kerja kelompok cuy. Tapi yang jadi masalah ini justru ada di dalamnya sendiri, yakni anggota kelompok itu sendiri. Sementara apa tuh tadi tujuannya yang tadi gue bilang di awal? Melatih kerjasama, melatih komunikasi. Nah, jadi solusinya apa bang buat masalah ini? Menurut gua nggak melulu ada satu orang yang jadi leader, yang jadi lead harus ayo kita lu kerjain ini, ayo Gak melulu, sumpah gak melulu. Menurut gue yang melulu, yang harus ada di setiap penyelesaian masalah kelompok kayak begini itu adalah solve problem diri sendiri, harus bisa ngelit, harus bisa ngelider diri sendiri. Cukup itu aja. Misalnya satu kelompok 4 orang, ya masing-masing itu harus sadar, oh gue belum ada kerjaan, oh gue yang ngeriset topiknya ya, oh gue yang ngedesain PPT-nya ya. Jadi ya masing-masing ada kesadaran sendiri. Nanti kerjasamanya bakalan kebentuk sendiri gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau anggotanya kagak ada yang sadar buat ngambil kerjaannya nggak kelar. Diambil sama siapa? Diambil sama yang tadi, yang sisi yang nggak suka kerja kelompok. Diambil sama dia, sebagian besarnya dia yang ngerjain. Atau yang lebih buruknya ya itu kelompok mati, nggak ada yang ngerjain, tugas nggak selesai. Tapi ya kayak yang gue bilang di awal, ini video murni pendapat gue, pengalaman kerja kelompok gue selama di sekolah. Kolom komentar juga nggak gue tutup sama sekali. Sok atau lu ketik semua pendapat yang ada di otak lu, kita ngobrol di kolom komentar. Kurang lebih gitu guys. See you in the next video. Bye bye.